Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dalam video kali ini gua bakalan menceritakan alur cerita dari film Diary of Wimpy Kid tahun 2010 ya. Jadi film ini adalah live actionnya dari sebuah buku terkenal berjudul yang sama, yaitu Diary of Wimpy Kid. Tapi ini adalah live actionnya ya guys. Dan BTW guys, film ini sering banget dulu diputar di televisi Indonesia, khususnya Global TV atau GTV guys, pada musim liburan. Daripada banyak basa-basinya, kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Di awal film, kita diperlihatkan Greg Heffley, karakter utama dari film ini, dibangunkan oleh kakaknya untuk pergi ke sekolah. BTW kakaknya ini bernama Roderick Heffley. Akhirnya Greg bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Tetapi Greg malah dimarahin oleh orang tuanya karena sebetulnya sekolah dimulai minggu depan dan Greg bangun jam 3 pagi. Sedangkan sekolahnya dimulai jam 8 pagi gitu guys. Karena adiknya Manny terbangun, maka Greg dimarahin oleh ibunya dan ayahnya karena kalau adiknya udah terbangun itu nggak bakal bisa tidur lagi gitu si Manny ini. Jadi Greg sebenarnya punya kakak yang kasar juga guys dan suka menjahili Greg gitu, si Roderick. Greg mempunyai sahabat setia bernama Rowley. Rowley ini adalah orangnya kekanak-kanakan banget guys. Sedangkan Greg dan Rowley sudah menginjak SMP sekarang. Jadi udah gak bisa kekanak-kanakan lagi gitu. Singkat cerita, hari pertama sekolah SMP pun dimulai dan Greg bangun seperti biasanya. Roderick sebagai seorang kakak memberi saran kepada Greg bahwa jangan bersahabat dengan Rowley karena Rowley anaknya cupu banget dan kekanak-kanakan. Dan Greg bisa saja dibully gitu di sekolah guys. Tetapi Greg menghiraukan saran dari kakaknya dan dia ingin bersahabat terus gitu sama Rowley. Singkat cerita, Greg masuk ke sekolah dan suasana sekolah benar-benar rusuh. Ada anak yang aneh dan banyak banget pembulian gitu di situ. Ada anak keturunan India bernama Chirag, teman sekelas dari Greg yang mempunyai badan yang kecil dan sering sekali dibully. Akhirnya Rowley pun datang dan dia memakai pakaian yang aneh dan akhirnya Greg dan Rowley malah ditertawakan teman sekelasnya. Singkat cerita, pada pelajaran olahraga Greg dan Rowley bertemu Fragley. Jadi guys, Fragley ini orangnya joroknya naudzubillah gitu dan orangnya paling culun di antara teman-temannya. Singkat cerita, karena pelajaran olahraga ini adalah gladiator, maka Greg dan Rowley malah kabur dan sembunyi di bawah bangku penonton. Jadi gladiator ini ya pertarungan ibaratnya kayak pertarungan gulat lah guys, tapi lebih bebas gitu. Dan Greg dan Rowley itu kebagiannya dia yang dikejar gitu guys. Greg dan Rowley bertemu gadis bernama Angie. Angie ini orangnya tidak tertarik dengan sistem yang ada di sekolah karena di sekolah tersebut tidak seimbang, yang lemah dibully dan yang kuat dipuja-puja. Maka dari itu Angie lebih suka sendirian. Seharusnya Angie itu ikut olahraga ya guys, olahraga lompat tali gitu kan. Para ceweknya olahraganya lompat tali, dia malah berada di bawah tangga gitu guys, nggak mau ikut olahraga. Greg menganggap Angie orang yang aneh dan patut untuk dijauhi guys. Singkat cerita, Greg melihat sebuah keju basi yang ada di dekat lapangan olahraga. Chirag menjelaskan bahwa jika kita menyentuh keju tersebut, maka kita akan dijauhi oleh semua teman di sekolah. Karena kejunya itu nggak tahu gitu guys, tiba-tiba ada di situ aja dan udah lama banget gitu. Jadi kayak jorok aja gitu guys. Jadi guys, kalau kita menyentuhnya, kita akan terkena virus sentuhan keju. Cara menghilangkan virusnya yaitu jika kita terkena sentuhan keju, maka kita harus mengoper sentuhan keju tersebut kepada orang lain dan orang lain akan terkena virus sentuhan keju tersebut. Jadi saling mengoper gitu guys. Jadi guys, zaman dulu itu ada orang yang terkena virus sentuhan keju. Dan orang terakhir yang terkena virus tersebut yaitu Dieter Muller, murid pertukaran pelajar. Dan Dieter Muller itu kembali ke sekolah asalnya gitu. Jadi dia membawa virus sentuhan keju ke sekolah asalnya karena dia kan dari pertukaran pelajar ya. Jadi virus sentuhan keju tidak ada lagi ya sekarang karena sudah dibawa oleh Dieter Muller. Dan keju tersebut menunggu korban selanjutnya. Jadi nggak ada yang bisa nyentuh gitu keju tersebut karena jijik. Bahkan petugas kebersihan pun tidak mau menyentuhnya.
Singkat cerita, Greg ingin pergi ke toilet tetapi dia tidak jadi karena toiletnya tidak memiliki pintu. Akhirnya pada saat istirahat makan siang, Greg dan Rowley pergi ke kantin. Karena Greg dan Rowley tidak dapat tempat duduk saat makan, maka mereka berdua makan dekat tong sampah. Ketika pulang sekolah, Greg malah diejek oleh anak-anak lain karena dia bermain dengan Rowley yang masih kekanak-kanakan. Jadi karena Rowley ini kekanak-kanakan, maka Greg ini sering diejek gitu sama teman-temannya gitu guys. Singkat cerita, Greg masuk tanpa izin ke kamar Roderick, kakaknya, untuk melihat buku tahunan SMP kakaknya gitu dan belajar menjadi orang nomor 1 di kelasnya. Akhirnya Greg dan Rowley ketahuan dan kakaknya sangat marah sekali. Greg sembunyi di kamarnya dan singkat cerita Greg ingin sekali pipis. Akhirnya karena tidak tahan, Greg keluar kamar dan kakaknya sudah tidak ada. Ketika sudah di toilet, tiba-tiba kakaknya muncul secara tiba-tiba dan Roderick malah dikencingi oleh Greg dan emaknya malah datang gitu dan memarahi Greg karena telah mengencingi kakaknya yaitu Roderick. Karena Greg ini ingin menjadi nomor 1 di kelasnya, akhirnya dia memilih mengikuti eskul gulat. Tetapi Greg salah mengira, dia mengira eskul gulat adalah eskul yang mirip seperti WWE. Tetapi gulat WWE itu adalah gulat yang bohongan guys sebenarnya. Akhirnya Greg dipasangkan melawan Fragley karena berat badan mereka berdua sama dan singkat cerita Greg malah dikalahkan oleh Fragley. Singkat cerita keesokan harinya Greg menambah berat badannya dengan memakai pemberat di kakinya supaya beratnya bertambah dan supaya dia bisa melawan Rowley karena Rowley ini sangat mudah untuk dikalahkan. Jadi Rowley ini berbeda level ya dengan Greg karena Rowley itu tubuhnya lebih gede daripada Greg. Tapi lawannya malah Patty, teman sekelas dari Greg. Jadi Patty ini orangnya sangat membenci Greg sama sekali gitu guys. Karena Greg pernah membulinya dahulu waktu dia masih TK. Jadi Patty ini sangat membenci Greg dan mereka berdua itu sebenarnya saling musuhan gitu guys sejak lama gitu. Karena hal itu dia malah difoto oleh Angie dan masuk koran sekolah dan Greg merasa dipermalukan karena judul fotonya perempuan yang telah mengalahkan laki-laki gitu guys. Pokoknya ibaratnya Greg ini merasa malu lah. Singkat cerita, Greg mendapatkan pelajaran rasa percaya diri untuk menjadi nomor 1 di sekolah. Tetapi Greg berpikir Rowley menghalangi jalannya menjadi nomor 1. Akhirnya Greg mempunyai ide untuk merubah Rowley menjadi keren seperti dirinya. Greg merubah pakaiannya dan merubah cara Rowley berjalan supaya dia menjadi keren. Keesokan harinya, di hari Halloween, tiba-tiba Greg dan Rowley malah dijahili oleh anak SMA dengan cara disemprot. Ketika anak SMA itu kabur, Greg bilang bahwa dirinya ingin melaporkan anak SMA tersebut ke polisi. Tetapi karena anak SMA tersebut marah karena mau dilaporkan ke polisi, akhirnya Greg dan Rowley malah dikejar oleh anak SMA tersebut. Singkat cerita, Greg dan Rowley malah dikejar sampai ke hutan penyembah iblis dan akhirnya Greg dan Rowley lolos dari anak SMA tersebut. Tetapi ada bayangan seram dan mereka berdua malah kabur. Ternyata bayangan tersebut adalah bayangan dari Fragley ya yang memakai kostum Halloween. Singkat cerita, keesokan harinya, eskul patroli keamanan membuka lowongan baru. Akhirnya Greg dan Rowley berminat mengikuti eskul patroli tersebut dan mereka berdua kini resmi menjadi patroli keamanan sekolah. Hari-hari pun berlalu dan tibalah musim dingin. Singkat cerita, ketika Greg berlatih melempar bola, Rowley jatuh dan mengalami patah tulang. Karena Rowley patah tulang di bagian tangannya, akhirnya dia malah mendapatkan simpati oleh teman-temannya di sekolah dan Rowley semakin terkenal di sekolah. Akhirnya Rowley pun bisa makan di meja dan memiliki banyak teman gitu yang tadinya makannya di bawah tong sampah. Akhirnya Rowley makannya di meja makan gitu guys karena mendapatkan simpati oleh teman-teman ceweknya gitu atau fansnya Rowley lah ibaratnya. Dan hal tersebut membuat Greg sangat iri kepada Rowley. Singkat cerita, lomba membuat kartun pun diadakan karena Greg ini jago menggambar kartun. Akhirnya dia menggambar kartun bersama Rowley supaya dia bisa memenangkan kontes menggambar tersebut. Rowley memberi ide bahwa kartun tersebut harus ada kata Zui Mama supaya bisa terkenal. Tetapi Greg menolaknya dan Rowley membuat kartun sendiri dengan adanya lelucon Zui Mama. Rowley memberi ide bahwa kartun tersebut harus ada kata Zui Mamanya supaya bisa terkenal dan lucu gitu dan memenangkan kontes tersebut. Tetapi Greg menolaknya dan menyuruh Rowley untuk membuat
aja sendiri gitu guys. Karena Greg itu kesal karena Rowley itu menjadi terkenal gitu. Jadi ya udah disuruh buat aja gitu kartunnya sendiri gitu. Kalau lu mau buat sendiri ya silakan gitu, kata si Greg. Singkat cerita, Greg dan Rowley ditugaskan mengantar anak-anak, tetapi karena Greg melupakan jas hujannya, maka dia memakai jas hujan milik Rowley. Singkat cerita, Greg malah bertemu truk merah yang dimiliki oleh anak SMA yang sering mengejar mereka berdua. Tetapi truk itu sebetulnya bukan anak SMA ya, cuma bapak-bapak biasa doang. Akhirnya karena takut ketahuan, Greg menyembunyikan anak-anak di bawah kubangan dan ketahuan oleh ibu-ibu di sana gitu. Dan ibu-ibu itu kesalnya kepada Rowley karena si Greg ini memakai jas hujan milik Rowley. Jadi Rowley yang disalahkan gitu guys. Esok harinya Rowley memenangkan lomba membuat kartun dan Greg itu sangat iri sebetulnya kepada Rowley karena dia itu udah dideketin banyak cewek dan memenangkan lomba kartun juga gitu. Pokoknya si Greg ini iri banget kepada Rowley. Singkat cerita, Rowley dipanggil oleh ketua eskul patroli sekolah. Rowley disalahkan karena menyuruh anak-anak jatuh ke dalam kubangan lumpur. Akhirnya Rowley pun diberhentikan dari tugasnya karena Rowley tidak bertanggung jawab. Rowley pun kebingungan karena sebetulnya dia tidak melakukan apa-apa dan itu sebetulnya perbuatan dari Greg. Rowley pun akhirnya dipecat dari eskul patroli sekolah. Dan singkat cerita, Greg mengakui yang terjadi sebenarnya dan Rowley sangat kecewa kepada Greg. Dan akhirnya mereka berdua pun tidak saling mengobrol. Kenapa Rowley ini kecewa? Karena Greg itu tidak mengakui perbuatannya kepada kepala eskul patroli sekolah. Dan akhirnya si Rowley lah yang disalahkan gitu. Seharusnya kan yang disalahkan malah Greg. Tapi Rowley lah yang disalahkan. Akhirnya kebohongan dari Greg pun terungkap dan salah satu anak TK menjelaskan bahwa Rowley tidak bersalah. Dan akhirnya Greg lah yang dipecat dari patroli keamanan dan Rowley diangkat menjadi komandan gitu guys. Dan akhirnya singkat cerita Greg dan Rowley ini bermusuhan ya guys. Sangat lama sekali, pokoknya si Greg dan Rowley ini tidak saling bicara satu sama lain karena saling bermusuhan gitu sebetulnya guys. Sampai akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua dan mereka berdua pun saling bergulat. Tapi gulatnya ini cupu banget guys. Dan gulatnya ini kayak bukan gulat pada umumnya ya. Gulatnya kayak gulat mainan gitu guys sebetulnya. Dan sangat cupu sekali ya. Tiba-tiba anak SMA yang tadi membuli Greg dan Rowley tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua. Akhirnya hukuman yang diberikan anak SMA tersebut adalah menyuruh mereka berdua memakan keju busuk. Akhirnya Rowley yang pertama memakan keju itu duluan dan ketika gilirannya Greg, tiba-tiba datanglah guru olahraga dan mengusir semua anak SMA tersebut. Jadi Rowley ini yang malah ketimpa kesialannya juga guys. Jadi dia yang malah disuruh memakan keju busuk tersebut. Akhirnya teman sekelasnya datang dan melihat Rowley dengan keju di dekatnya. Dan teman-temannya ini menyimpulkan bahwa Rowley lah yang memakan keju busuk tersebut. Tetapi Greg maju dan dia mengaku bahwa dia yang telah memakan keju busuk itu. Dan dia dijauhi oleh semua orang yang ada di sekolah kecuali Angie dan Rowley. Pokoknya Greg ini jadinya anak yang paling dijauhi ya guys di semua kelas gitu guys. Karena dia itu udah membuat masalah dan memakan keju busuk pula gitu. Jadi ya jijik gitu deket-deket sama Greg gitu. Greg dan Rowley pun akhirnya berbaikan dan mereka berdua kembali bersama lagi guys. Walaupun Greg itu gagal menjadi siswa nomor 1 di kelas, tetapi Greg berhasil masuk buku tahunan bersama Rowley dengan kategori sahabat paling imut di sekolah. Jadi guys, Greg dan Rowley ini bersahabat lagi guys. Dan dia itu malah menang buku tahunan menjadi sahabat paling imut di sekolah tersebut. Jadi dari bermusuhan sampai bersahabat kembali guys mereka berdua ini. Dan film dari Diary of Wimpy Kid pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Diary of Wimpy Kids. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Apakah kalian menyukai film ini atau tidak? Dan jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa yang paling penting pencet tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video baru dari channel ini guys. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Goodbye, dadah.